Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Di antara ketiga jenis buah iblis, Zoan merupakan buah iblis yang mempunyai transformasi yang bervariasi, mulai dari bentuk normal, hybrid, dan beast form. Bahkan Chopper berhasil menciptakan ramuannya sendiri yang memungkinkan dia dapat berubah ke dalam banyak bentuk melalui Rumble Ball. Meskipun tampak terlihat sangat dasar dari buah iblis lainnya, namun ada beberapa tipe yang mempunyai kekuatan overpower, bahkan keberadaannya lebih langka daripada Logia. Ya, Zoan sendiri dibagi menjadi 3 tipe diantaranya normal, ancient, dan mythical. Lebih lanjut lagi, Zoan juga satu-satunya buah iblis yang sejauh ini mampu dipadukan dengan benda mati seperti yang terjadi pada Fang Frit. Semua itu semata-mata berkat penelitian ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Nah, saat ini kita mengenal adanya buah iblis buatan yang diciptakan sebelumnya oleh Dr. Vegapunk. Pertanyaannya, kenapa hanya buah iblis Zoan saja yang bisa dibuat tiruannya? Apakah mungkin hasil penelitian Vegapunk tentang perpaduan buah iblis dengan benda mati membuatnya tertarik untuk meneliti lebih lanjut ke dalam penciptaan buah iblis Zoan tiruan? Ya, mungkin saja seperti itu. Saya kira itulah hasil penelitian yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya buah iblis buatan. Ditambah lagi ada faktor lain di balik penelitian tersebut yang menurut saya menjadi dasar atas penciptaan Zoan tiruan. Dia adalah lineage factor atau faktor garis keturunan. Tentu teman-teman masih ingat bukan ketika di Whole Cake dulu, Oda memberikan fakta yang mengejutkan di mana Vegapunk dan Judge pernah saling bekerja sama untuk melakukan penelitian yang menghasilkan lineage factor. Penelitian ilegal tersebut yang pada akhirnya membuat Vegapunk tertangkap oleh pemerintah dunia. Sementara Judge berhasil kabur dan mengembangkan lineage factor yang kemudian menghasilkan teknologi sains untuk menciptakan manusia buatan atau cloning. Meskipun pemerintah dunia menganggap hasil penelitian tersebut berbahaya karena kekuatan itu terlalu besar untuk dimiliki oleh manusia, namun ada indikasi bahwa pemerintah dunia sejatinya ingin memanfaatkan keberadaan Vegapunk dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan olehnya, termasuk pengembangan lineage factor. Nah, hasilnya kita semua sudah tahu. Vegapunk banyak sekali menghasilkan teknologi-teknologi canggih yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Faktanya merekalah yang kemudian memfasilitasi sebuah laboratorium pada Vegapunk. Ya, tempat tersebut adalah Punk Hazard. Nah, dari sinilah mulai ada keterlibatan pemerintah dunia dalam mengembangkan lineage factor versi Vegapunk. Jika Judge menghasilkan manusia buatan, maka Vegapunk mampu menciptakan buah iblis buatan. Nah, faktor garis keturunan inilah yang saya kira akan bertindak sebagai DNA yang kemudian memberikan unsur pembangun kehidupan itu sendiri. Sebagai contohnya adalah yang terjadi pada pedang milik Spandam yang kemudian dapat berubah menjadi makhluk hidup dalam bentuk seekor gajah. Berbeda dengan Logia atau Paramecia, Zoan merupakan jenis buah iblis yang elemennya dipengaruhi oleh suatu kehidupan, di mana yang berperan di dalamnya adalah sebuah makhluk hidup. Seperti Hitohitonomi yang mewakili manusia dan ada pula yang mewakili berbagai macam jenis hewan, baik itu yang berupa ancient maupun mythical. Artinya dari awal pembentukannya, Zoan sudah membawa genetik kehidupannya sendiri tergantung dari jenisnya masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan Zoan tidak hanya mengubah DNA penggunanya, tapi juga menggabungkannya menjadi satu kesatuan. Itulah alasan kenapa hanya Zoan saja yang bisa dimasukkan ke benda mati, karena setidaknya mereka membutuhkan faktor garis keturunan untuk benar-benar menjadi makhluk hidup. Nah, elemen kehidupan yang ada pada Zoan inilah yang dimanfaatkan oleh Vegapunk untuk memproduksi buah iblis buatan. Sederhananya, Vegapunk melakukan rekayasa genetika terhadap hewan yang kemudian dimutasikan atau dimasukkan ke dalam buah iblis. Ya, pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Law yang mengatakan bahwa buah iblis tiruan dibuat berdasarkan penelitian Vegapunk dengan mengadopsi lineage factor. Satu-satunya buah iblis tiruan yang menghasilkan bentuk sempurna adalah buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke dengan bentuk naganya. Sementara itu, Caesar yang mengambil alih Punk Hazard belum mampu membuat buah iblis tiruan yang sempurna. Ya, mungkin ini karena ketidakmampuan Caesar untuk memahami lineage factor.
karena garis keturunan saat ini hanya dikuasai oleh dua orang saja, yaitu Vince Smoke Judge dan Dr. Vega Pang. Ingat, Pang Hazard sebelumnya merupakan sebuah laboratorium yang digunakan oleh Vega Pang. Di sana juga terdapat seekor naga. Nah, bisa jadi Vega Pang mengambil DNA naga tersebut dan kemudian disuntikkan ke dalam buah iblis, dan akhirnya terciptalah buah iblis tiruan yang dimakan oleh Momonosuke. Sebagai tambahan, Vega Pang juga tak hanya merekayasa buah iblis Zoan, namun dia juga mampu mengadopsi kemampuan laser Kizaru yang kemudian diterapkan pada Pacifista. Ya, itulah salah satu dari hasil penelitian Vega Pang. Mungkin masih banyak lagi teknologi maupun persenjataan lain yang sangat menarik perhatian dunia apabila dimunculkan. Baru-baru ini, dia diketahui telah menciptakan sesuatu yang luar biasa. So, bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira apa yang sudah diciptakan oleh Vega Pang? Apakah berupa teknologi atau sebuah senjata? Well, kira-kira itulah pembahasan untuk hari ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!